Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan meresum singkat dari 4 tokoh utama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu kita ke karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu nama asli beliau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi. Julukan beliau yaitu dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Ini setiap kali Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu, Abu Bakar selalu menjadi orang yang paling pertama membenarkan dan mengimaninya. Perawakan beliau atau ciri-ciri beliau yaitu berkulit putih, berperawakan kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya, walau wajahnya tirus, matanya cekung, berkening lebar, dan selalu mewarnai jenggotnya. Orang tuanya yaitu ayahnya Abu Quhafah dan ibunya Ummul Khair Salah binti Sahr. Nah, Abu Bakar As-Siddiq masa mudanya yang tidak ternodai keburukan dari kaum jahiliyah. Nama kecilnya Abdul Ka'bah dan ditukar menjadi Abu Bakar bin Quhafah At-Tamimi. Dikenal sebagai anak yang baik, sabar, dan berakhlak mulia. Menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat remaja. Beliau menikah dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Memiliki 2 anak yang bernama Abdurrahman dan Aisyah. Menikah dengan Habibah binti Kharijah. Menikah dengan Asma binti Umais dan dikenal sebagai pemikir Mekah dan mahir dalam ilmu nasab. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu menjadi khalifah hanya 2 tahun. Meninggalnya pada tahun 634 Masehi. Dan melancarkan perang Riddah untuk memberantas fenomena munculnya nabi-nabi palsu. Metode kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama mengorbankan peperangan dan mempersenjatai bala tentara untuk membela hak-hak kaum kafir yang lemah. Yang kedua memulai penaklukan dan perluasan Islam. Dan yang ketiga menanamkan nilai-nilai etika. Keempat, kekuasaan bersifat sentral. Yang kelima, menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan hukum serta selalu mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Yang keenam, melestarikan teks-teks Al-Quran. Tugas kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama, menumpas kaum murtad karena masa awal Abu Bakar menjadi khalifah diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan dikarenakan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelemahan iman yang orang-orang pada saat itu.
mengirimkan pasukan untuk menaklukkan daerah Suriah dengan tujuan untuk melancarkan rencana Rasulullah SAW. Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama, baiat oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang diikuti oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Ia menjadi orang yang ketokohannya memiliki keutamaan, dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bidang kekeluargaan maupun agama. Mengalami 2 kali baiat. Pertama di Sakifah Bani Sa'idah, baiat khasah. Kedua di Masjid Nabawi, baiat Amah. Pemabiatan di Masjid Nabawi, ia berpidato sebagai pemimpin dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu memperhatikan rakyatnya dan tak segan membantu yang kesulitan. Mendirikan lembaga-lembaga untuk kesejahteraan umum seperti lembaga Baitul Mal dan lembaga pengadilan. Suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan cara musyawarah bersama tokoh-tokoh. Abu Bakar menunjuk orang yang mempunyai nama dan yang disegani masyarakat. Kemajuan pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu penyebaran dan perluasan kekuasaan Islam, menaklukkan Persia pada tahun 633 Masehi, menaklukkan Romawi pada tahun 636 Masehi. Dalam peradaban Islam, yang pertama penghimpunan Al-Quran, yang kedua mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga memilih Umar sebagai penggantinya. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar jatuh sakit dalam musim panas tahun 634 Masehi, dan selama 15 hari dia berbaring di tempat tidur. Tabari menulis bahwa Abu Bakar naik ke atas balkon rumahnya dan berbicara kepada orang banyak yang berkerumun di bawah. Apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan sebagai pengganti saya? Kata Khalifah. Saya bersumpah bahwa saya melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini, dan saya memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya. Dengarkanlah saya dan ikutilah keinginan saya. Mereka semua berkata serempak, kami telah mendengar Anda dan kami akan menaati Anda. Kemudian dia memanggil Utsman dan mendiktekan teks perintah yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi. Sholat jenazah dipimpin oleh Umar dan dia dikuburkan di rumah Aisyah di samping makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusia 63 tahun ketika meninggal dunia, dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Demikian pemaparan dari Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kita ke karakter kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang adil, penyayang, antusias, cerdas, tegas, dan selalu sedia membela agamanya. Umar adalah orang yang adil karena dia mewarisi jabatan qadhi dari kabilah dan orang tuanya. Dia adalah yang paling cerdas dari keluarga Bani Adi
yang termulia yang memegang jabatan sebagai duta kaumnya dan mengurus pengadilan di masa jahiliyah. Umar masuk Islam dengan semangat yang sama seperti ketika dulu memusuhi Islam. Begitu ia berada dalam keluarga Islam, ia lebih cenderung mengumumkan keislamannya itu terang-terangan kepada semua kaum kepada semua orang Quraisy. Sebelum itu kaum muslimin tidak dapat melaksanakan sholat di Ka'bah, tetapi dengan kegigihan Umar yang mulanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam, dakwah dilakukan secara terang-terangan. Dampak-dampak penaklukan Umar bin Khattab. Shibli Numani dalam Umar yang Agung mengatakan bahwa penaklukan daerah yang sangat luas dan dalam waktu yang cepat tersebut telah menimbulkan persoalan-persoalan yang baru yang kompleks. Daerah-daerah taklukan seperti Suriah, Irak, Iran, Mesir, dan Palestina adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah mempunyai kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Di wilayah-wilayah tersebut bahkan sudah terdapat pusat-pusat kajian filsafat. Daerah-daerah taklukan tersebut merupakan wilayah-wilayah peradaban Persia dan Romawi. Pertemuan antara Islam dan budaya-budaya Persia tersebut terjadi manakala umat Islam belum memiliki pengetahuan yang simpatik secara ilmiah. Dengan demikian, pengaruh budaya Persia dan Helenistik masuk mempengaruhi peradaban Islam yang baru tumbuh. Masalah-masalah kemajuan bentuk dan sistem pemerintahan mereka dapat diadopsi dan diadaptasi oleh Khalifah Umar dalam sistem pemerintahannya. Di tiap-tiap daerah ditetapkan gubernur-gubernur sebagai wakil khalifah yang berkedudukan di Madinah. Beberapa sahabat juga dihijrahkan ke kota-kota taklukan baru untuk mengajarkan agama Islam. Adapun masalah-masalah baik berkaitan dengan masalah agama jumlahnya sangat banyak dan lebih rumit karena masalah tersebut belum ada ketentuan hukumnya, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Walaupun di masing-masing daerah baru tersebut sudah terdapat gubernur yang juga ahli agama, ditambah sahabat-sahabatnya lainnya. Namun mereka cukup kewalahan menghadapi problem tersebut. Mereka kemudian membawa dan mengadukan problem tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah menanggapi masalah tersebut dengan serius. Beliau mengajak sahabat-sahabat utama seperti Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Kebijakan politik dan sosial Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakan politiknya, beliau membagikan pembagian kekuasaan. Dan yang kedua, sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi penaklukan yang begitu cepat. Penaklukan itu meliputi Irak dan lain-lain. Dan dalam waktu singkat, yaitu selama 10 tahun khalifahnya, negara Islam yang masih bayi itu berubah menjadi suatu kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia pada masa itu. 3. Penataan birokrasi pemerintahan. Masa Khalifah Umar, lembaga yudikatif sudah berdiri sendiri, terpisah dari eksekutif dan legislatif. Ia memisahkan kekuasaan yudikatif di Madinah dari kekuasaannya. Untuk itu ia mengangkat Abu ad-Darda yang diberi gelar Qadi, dalam tanda kurung hakim. Kebijakan sosial. Pada saat agama Islam telah meluas hingga ke Syam, Mesir, dan Persia, agama Islam banyak menjumpai kebudayaan baru yang hidup di negeri-negeri itu, sehingga timbullah berbagai macam kesulitan dan masalah yang belum pernah ditemui oleh kaum muslimin. Umar menjadikan ijtihad dalam bidang fikih, politik, ekonomi, dan sosial dengan pengaruh yang begitu besar dalam masyarakat Islam dan masyarakat Arab.
baik yang tinggal di Semenanjung atau yang kemudian bermukim di negeri-negeri yang sudah dibebaskan pada masanya. Istishad ini pula lah yang menyelamatkan kehidupan sosial dari kemunduran. Dialah yang telah menjaga kehormatan jiwa Islam dan hati kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kesimpulannya yaitu kebijakan-kebijakan politik Umar bin Khattab. Umar telah membagi kekuasaan secara terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kebijakan ini menunjukkan Umar memang seorang negarawan dan administrator yang bijak dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang sosial antara lain sangat perhatian terhadap kondisi rakyatnya serta berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan bagi penduduk yang berdiam di wilayah kekuasaan Islam, bahkan terhadap penduduk yang beragama non-Islam sekalipun, penaklukan istihad, dan penetapan kalender Islam. Demikian dari pemaparan saya untuk Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang mulia. Ia menampakkan kehidupannya sangat jelas keagungannya dan memberikan ilmu kepada kita sebagaimana Islam berjalan, bergerak, berbicara, dan berinteraksi dengan manusia. Biografi Utsman bin Affan. Utsman lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Beliau adalah seorang yang merupawan. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar. Utsman juga memiliki sifat pemalu. Utsman bin Affan yang memiliki banyak sekali keistimewaan di dalam dirinya, mulai dari sisi peribadatannya pada Allah Subhanahu wa taala hingga pengasihnya kepada sesama muslim kala itu. Sistem pemerintahan Utsman yaitu lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Umar bin Khattab terbagi menjadi berbagai bagian, antara lain pembantu, gubernur, hukum, baitul mal, militer, dan majelis syuro. Capaian pemerintahan pada masa Utsman yaitu (24 Hijriah) negeri Rasyi berhasil ditaklukkan. 25 Hijriah, Utsman memecat Sa'ad bin Abi Waqqas. 26 Hijriah, Utsman memperluas Masjidil Haram. 27 Hijriah, Muawiyah melancarkan serangan Qubrus. 29 Hijriah, negeri-negeri lain berhasil ditaklukkan. Utsman memperluas Masjidil Nabawi. Utsman memperluas Masjid Nabawi, dan 30 Hijriah negeri-negeri Khurasan ditaklukkan. Capaian pemerintahan dan kegagalan Utsman. Kekurangan kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman banyak mengangkat kerabatnya dari bumi Umayyah untuk menduduki berbagai jabatan. Nah, pembelajaran yang bisa diambil, Al-Quran dan Sunnah dijadikan Utsman sebagai pijakan dan juga yang telah diwariskan oleh dua khalifah pendahulunya, Abu Bakar dan Umar. Ini juga telah diisyaratkan oleh Rasulullah sebagaimana yang diketengahkan At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Ikutilah dua orang sepeninggalanku, seraya menunjuk Abu Bakar dan Umar. Begitu pemaparan dari Utsman bin Affan. Selanjutnya kita ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang paling awal memeluk agama Islam. As-sabiqunal awalun. Selain itu, beliau juga
sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib pernah memimpin umat Muslim sebagai khalifah keempat setelah kematian Utsman bin Affan. Periode kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai Khalifahan Ali yang berlangsung dari tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu keberanian, keadilan, kepedulian sosial, kecerdasan, ketekunan, dan spiritual. Keberanian Ali bin Abi Thalib. Saat Rasulullah SAW ingin berhijrah ke Madinah pada saat rumah beliau dikepung di malam hari oleh sekelompok pemuda dari berbagai utusan kabilah Arab untuk membunuh Nabi. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut milik beliau. Di sini Ali bin Abi Thalib benar-benar menaruhkan nyawa demi Rasulullah SAW dengan penuh tawakal pada Allah Ta'ala. Keadilan Ali bin Abi Thalib. Ali sangat dihormati karena prinsip-prinsip keadilan yang dipegangnya. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada keberanian. Ali seringkali membuat keputusan berdasarkan hukum Islam dan prinsip-prinsip moral yang kuat. Kepedulian sosial Ali bin Abi Thalib. Ali sangat peduli terhadap kesejahteraan umat Muslim dan kebutuhan mereka. Ia seringkali terlibat dalam urusan sosial dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kecerdasan beliau yaitu Ali terkenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam dan hukum-hukumnya. Ali adalah seorang intelektual yang pandai berbicara dan berdiskusi. Dan banyak riwayat mencatat kecerdasan dan pengetahuannya yang luas. Ketekunan dalam mempertahankan keadilan, ketekunan dalam menghadapi tantangan, ketekunan dalam membangun persatuan, ketekunan dalam mendukung pendidikan dan intelektual, ketekunan dalam meneladani umat, ketekunan dalam melayani umat. Spiritual. Ali bin Abi Thalib juga dihormati sebagai seorang pemimpin spiritual. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ali adalah tokoh teladan bagi umat Muslim dalam hal kesolehan dan keutamaannya. Prestasi yang dimiliki Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, Baitul Mal, bidang pembangunan, penyebaran Islam, dan kontribusi intelektual. Sekian penjelasan dari saya, resum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.